Kita mulai saja. Selamat malam Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, anak ASAK. Hari ini kita berkumpul untuk mendengarkan sharing dari kakak-kakak yang sudah masuk di Ayo Vokasi tingkat sekolah menengah ya. Sebelum kita mulai acaranya, kita akan buka dengan doa pembukaan. Mungkin dari Bapak Ibu di sini atau mungkin adik-adik yang ada yang bersedia untuk memimpin doa pembukaan. Dari Kak Koni mungkin. Yuk, mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat malam Allah, Bapa yang Maha Baik. Sungguh kami bersyukur atas semua rahmat yang Engkau berikan bagi kami dalam sepanjang hidup kami. Teristimewa malam hari ini Kau kumpulkan kami, Kau izinkan kami untuk saling berbagi. Kami hendak merencanakan lagi langkah selanjutnya untuk anak-anak kelas 9 yang akan naik ke kelas 10. Semoga pertemuan hari ini boleh berjalan dengan lancar. Teman-teman kelas yang berbagi sharing pengalaman juga boleh berbicara, menyampaikan apapun yang hendak kau sampaikan, supaya masing-masing dapat mulai merencanakan langkah selanjutnya ke SMA maupun SMK dengan lebih baik. Curahkanlah Roh Kudus untuk membimbing kami semua dalam pertemuan hari ini. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan doa ini melalui perantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam Amin. nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Kak Koni sudah memimpin doa pembukaan. Untuk selanjutnya, kita akan mendengarkan sapaan dan pembukaan dari Pak Simon sebagai Ketua ASAK. Pak Simon, silahkan. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Pak. Mungkin ini yang kesekian kalinya kita kumpul. Mungkin kalau Bapak Ibu yang anak-anaknya pernah ikut juga di vokasi 1-2 tahun yang lalu, sekarang mungkin ini merupakan pengulangan sebenarnya ya. Tapi walaupun bagaimanapun kita merasa bahwa untuk Ayo Vokasi ini kita juga kepengen mengarahkan anak-anak kita supaya sekolah itu bukan hanya berbicara tentang teoretikal saja, tetapi juga untuk vokasi itu juga banyak prakteknya. Yang mana yang kita harapkan setelah kalau memilih jurusan di vokasi ya juga perlu dipilihkan yang sesuai dengan passionnya anak ya. Jadi jangan karena lagi trennya DKV pada ikut DKV, padahal anaknya lebih senang hitung-hitungan, mungkin lebih cocok ambil vokasinya yang accounting. Nah nanti tanggal 10 Agustus itu ada vokasi fair yang kita kerjasama dengan beberapa paroki dari Dekanat Barat. Saya berharap Bapak Ibu, adik-adik bisa hadir di sana untuk mendengarkan dan bisa bertemu langsung dengan sekolah yang ada. Kalau nggak salah ada 6 sekolah ya Yos ya yang Betul. akan hadir ya. Nah itu bisa dipergunakan untuk bertanya apa yang mau ditanyakan, jurusannya, dan kalau perlu juga pengalaman anak-anak dan segala macamnya bisa dipertanyakan dan nggak perlu takut. Jadi jangan sampai merasa saya nggak perlu tanya lah karena saya nggak mau ke sana. Padahal pertanyaan itu mungkin kalau ditanyakan jadi mengerti dan merasa cocok. Mungkin nanti ada dari kita yang akan share ya, dari anak-anak yang hadir ini yang akan share bagaimana pengalamannya ketika memulai masuk untuk vokasi. Ya, jadi ya, marilah kita nanti sama-sama menyimak, mendengar dan
memanfaatkan pengalaman yang sudah ada. Ya, kami persilahkan, lanjutkan, Yos. Ya, terima kasih Pak Simon. Seperti yang sudah disampaikan, dan kami juga sudah mengundang juga untuk Yovina dan mamanya dan Theo dan mamanya. Theo dan mamanya hadir? Soalnya nggak kelihatan nih di halaman depan saya. Hadir ya, mana nih suara? Ini Vina. Oh, Theo. Sebentar. Oh, ini ada Theo ya. ada tadi, Yovina juga ada. Ya, Thank you udah saya datang. masukin. Nah, oke. Jadi Hmm. gini kelihatan ya. Nah, terima kasih untuk Yovina dan mamanya dan Theo dan mamanya ya. Kita akan ngobrol-ngobrol santai saja ya. Yovina mungkin boleh cerita sekarang kelas berapa, di mana, ambil jurusan apa? Aku Selamat malam. Selamat malam kakak dan om tante dan teman-teman. Aku Yufi, aku sekolah sekarang di SMK Tarakanita kelas 11 jurusan MPLB, MPLB itu apa tuh? manajemen perkantoran. Oh, oke. Manajemen perkantoran. Oke, kalau Theo sekarang kelas berapa, sekolah di mana? Saya kelas 11, saya sekolah di SMK Rex Mundi, Di Rex Mundi, jurusannya? mengambil jurusan pariwisata tour and travel. Oke, pariwisata, tour and travel ya. Oke, kita akan bahas sedikit nih. Tadi kalau Yovina berarti kan sekarang kelas 11, Theo juga sama ya kelas 11 ya. Berarti kan baru 1 tahun nih belajar di sekolah masing-masing, satu di Tarakanita, satu di Rex Mundi. Vina mungkin Yovina boleh cerita MPLB itu belajar apa sih? Kalau Theo juga mungkin boleh cerita tadi di jurusan pariwisata itu belajar apa sih? Bebas dari Yovina dulu atau dari Theo dulu nih? Belajar apa? Selama setahun nih, udah belajar apa aja yang diajarin sama sekolah? Kalau dari kelas 10 itu pasti yang diajarin itu dasar-dasar dari manajemen perkantorannya dulu. Sama ada pelajaran-pelajaran yang emang wajib. Terus kalau di kelas 11 itu baru ke jurusannya. Jadi kalau kelas 11 itu yang diajarin baru lebih mendalamnya kayak arsip, terus kayak yang gitu-gitu. Itu tuh apa tuh? Kayak keuangan itu juga dipelajarin walaupun perkantoran. Akuntansi. Enggak, keuangan sederhana, enggak sampai ke akuntansinya. Contohnya kayak gimana? Keuangan yang seperti apa nih? Nah, itu aku belum belajar sampai ke situnya. Di Baru Excel, dasar. belajar Excel-nya atau gimana? Komputernya belajar apa? Belum sampai ke situ. Oh, Baru oke. sampai kayak penjelasannya, fungsinya, kayak gitu-gitu. Oh, teori ya, masih teori ya berarti. Oke. Iya, karena baru masuk. Iya, oke. Kalau Theo setahun belajar apa nih di Rex Mundi? Saya selama di Rex Mundi itu setahun ini saya sudah belajar dengan tiketing gitu Kak. Jadi fair, cara menghitung biaya tiket pesawat gitu Kak untuk domestik. Oh, oke. Menghitung tiket pesawat harganya gitu ya? Iya betul. Oh, oke. Itu ada sistemnya, ada formulanya atau gimana nih? Untuk setahun 2 tahun sekarang itu ada bukunya Kak. Jadi pakai harga di tahun 2016 gitu. Jadi nanti di kelas 3-nya baru dikasih sistem untuk harga secara langsung gitu Kak. Jadi Oh, sekarang manual ya, teori ya. Iya. Berdasarkan histori dari harga tahun-tahun sebelumnya gitu Iya ya, betul. berarti. Iya. Oke. Nah, mungkin dari Yofi dan Theo bisa cerita apa sih menariknya, apa sih yang bikin kalian happy, seneng, mungkin merasa tertantang ketika bersekolah selama setahun terakhir paling enggak. Dan mungkin di kelas 2, kelas 3 nih, apa yang kalian mungkin excited banget nih, pengen belajar apa sih di kelas 2, kelas 3 ini? Kelas 11, kelas 12, sorry. Ketahuan zamannya dong. Silakan.
Apa? Kalau yang seru dari aku itu karena bisa belajar tentang praktek-prakteknya. Jadi kayak cara pakai teleponnya itu gimana, terus cara kayak ngejawab pesan dari pimpinan, terus cara bikin-bikin surat resmi dan tidak resmi. Oke, cara pakai telepon emang ada cara khusus ya kan? Kalau kami sih taunya cara pakai telepon ya gitu aja gitu. Emang ada cara khususnya atau gimana nih? Menarik banget. Kayak ada tata caranya, jadi kayak lebih sopannya itu gimana? Oh, menjawab teleponnya. Iya, kayak jadi menjawab telepon dari satu perusahaan yang menelpon kita kayak untuk menanyakan kayak contohnya tuh kayak pengen ketemu sama pimpinan, kalau enggak tahu pengen ketemu sama beberapa orang di kantornya. Itu ada caranya. Oke. Terus kelas 11 kelas 12 nanti akan belajar apa nih yang Yofi kayaknya menarik banget nih belajar ini di kelas 11 atau mungkin di kelas 12 yang belum didapat sekarang. Lebih ke mesin-mesin kantor, terus belajar bikin surat, tapi lebih mendalam lagi. Oke. Mesin tik belajar nggak? Atau menulis 10 jari? Belum sampai, belum. Oh, tapi Baru diajarin. mau Akan mulai diajarin nggak? belajar. Baru mau Di mulai. kelas 11 ini Diajarin akan itu, diajarin ya, ngetik 10 jari. iya. Oke, mantap sekali ngetik 10 jari. Oke, kalau kalau saya soalnya masih bisa 11 jari, 11 ini aja telunjuk aja gitu kan. Kalau Theo apa nih yang hal-hal yang menyenangkan, kemudian eh, apa yang bikin tertarik nih kayaknya di kelas 11, kelas 12 akan lebih challenging lagi. Mungkin yang untuk challenging gitu kayak saya mungkin akan menghitung ya paket wisata ke luar negeri gitu Kak. Berapa ya domestik dan internasional gitu Kak. Ada program ininya juga nggak sih kayak mungkin magangnya diajak jalan-jalan kemana gitu, ke Bali misalnya. Ada Eh, nggak? sudah Kak kemarin Oh, salah udah. satu eh, Kemana? Jawa Dieng Oh, Yogyakarta Solo. Iya, oh itu diajarin kayak menjadi tour leader atau tour guide iya, itu. iya, itu juga Oke, diajarkan. oke. Bisa ceritain nggak pengalamannya gimana sih kemarin waktu pergi keliling Jawa itu sama apa insight yang didapat untuk menjadi tour guide atau tour leader? Jadi nggak hanya ngitung tiket pesawat aja, kami juga diajarkan untuk menjadi tour leader, jadi tour guide gitu Kak. Mm-mm. Kayak selama di bus sama teman ganti-gantian siapa yang misalkan dari Jakarta ke Jogja siapa yang jadi tour leadernya, tour guide-nya dari Jogja ke Solo siapa, ganti-gantian gitu Kak. Oke, oke. Nah, terkait dengan kalian kan sudah dapat kira-kira gambarannya ya selama setahun kemarin di kelas 10. Kira-kira setelah nanti mendapatkan yang lebih lengkap lagi di kelas 11 dan di kelas 12, kalian udah punya cita-cita atau ekspektasi belum sih nanti setelah lulus dari kelas 12, kalian tuh akan ngapain nih? Udah kebayang atau belum? Udah belum? Mungkin saya sudah mendapat gambarannya Kak, kayak Mm-mm, sehabis lulus mungkin saya kuliah sambil bekerja Kak. mm-mm. Kerjanya kerja yang seperti apa nih? Mungkin di travel gitu Kak ya. Hmm? Di back office atau di frontlinernya nih? Mungkin yang kayak masih baru lulus, mungkin masih di belakang Kak, di backline Kak. Back office-nya ya, Jadi administrasi setelah gitu ya, tiket, ya jual setelah tiket dan lulus, segala macam ya. kami Hmm. sudah dicari sama travel-travel Kak, jadi kita bukan yang mencari Kak. Oh gitu, memang sudah di Iya, tag dulu nih. iya jadi Udah alumni pasti dapat kerja ya. iya alumni juga begitu Kak biasanya. Oke. Kebanyakan yang Theo tahu alumni-alumni kerjanya di mana nih? Kayak di Tahu nggak? Bayabona Travel, Wita Travel, Hmm.
travel besar yang ya, iya betul, Bayu Buana juga kan sudah Golden perusahaan Rama, iya. terbuka ya, betul. Iya. Panorama juga ya, Iya betul. sudah perusahaan terbuka tuh ya, sudah masuk di BEI sahamnya. Nah kalau Yofi gimana? Atau mungkin ya itu tadi cerita-cerita dari alumni segala macam di Tarakanita ada nggak? Ada sih, kayak beberapa alumni yang udah lulus dari Tarki itu udah dapat kerjaan, tapi kurang tahu di perusahaan mananya. Terus yang buat kedepannya, karena dari sekolah juga udah diarahin buat kemananya. Jadi kayak lebih ke sekretarisnya. Oh, sekretarisnya ya. Oke. Oke, dari Kak Koni mungkin mau melanjutkan? Oke, kalau tadi ke anak-anak sebagai emak-emak, saya nih kepengen ngobrol, pengen nanya dari ibu-ibu nih ya, sama ada Pak Joni juga nanti. Eh, Boleh tahu nggak ibu-ibu dan bapak, kemarin ini waktu menemani anak-anak memilih antara SMA, lalu SMK, lalu memutuskan akhirnya ke SMK, boleh cerita nggak gimana nih perjalanannya? Mungkin apa kekhawatirannya, atau inspirasinya dari mana, atau gimana nih? Siapa yang mau mulai duluan? Bu Weni boleh? Iya, selamat malam. Awal mulanya sih mungkin kita emak-emak ya rada bingung ya, mau ke SMA atau ke SMK. Tapi pada intinya anaknya juga pinginnya ke SMK. Pinginnya maksudnya biar bisa cepet kerja lah. Jadi dia punya dasar-dasarnya awal-awalnya nih gimana. Kalau kita kan sebagai orang tua cuma bisa ngedukung doang sih dari belakang. Kalau emang dia maunya seperti itu, kemarin sih sempat mau ngelanjut lagi di SMA, cuman anaknya nggak mau. Jadi mau nggak mau kan kita tetap harus support dia, Ci. Mau nggak mau ya harus saling kerjasama lah. Udah gitu ya puji Tuhan juga pihak ASAK juga banyak dukung kan. Oh ntar nanti si Yovina siapa tahu setelah ini bisa langsung kerja atau gimana. Ya puji Tuhan sih anaknya juga sejalan sama kita. Jadi kita dari belakang cuma bisa ngarahin doang. Gitu aja sih. Oke, terima kasih. Ibu Ursula, Selamat malam, Bapak Ibu. gimana ceritanya nih? Theo sampai ke pariwisata. Ya awalnya saya ngobrol dengan kamu itu sukanya apa? Saya tanya-tanya. Suaranya putus-putus, Bu. Terus ya. Kurang masuk kayaknya. tes. Nah, ya jelas. Ya awalnya saya ngobrol sama Teh. Sinyalnya kurang bagus. Iya, sinyalnya kurang bagus. Videonya di close aja dulu, Bu, nggak apa-apa untuk waktu ngomong supaya suaranya lebih ini. Oke. Pada awalnya saya ngobrol dengan Theo. Kemudian saya tanya sukanya apa gitu. Senangnya belajar apa. Terus kepengennya itu nanti kalau sudah besar tuh seperti apa sih kamu pengen jadi apa gitu. Terus dia mulai aku nggak pengen ke SMA, dia bilang. Aku nggak suka pelajarannya, aku ngerasa itu bukan jurusan aku, bidang aku, Theo bilang gitu. Terus waktu 2 tahun yang lalu itu kita ada pertemuan vokasi di MBK itu ada sekolah Lex Mundi ya. Nah itu Theo tertarik di situ. Akhirnya kita coba ke sana, tanya-tanya, ya ternyata memang saya juga merasa anak saya itu sudah memilih jurusan yang pas. Itu bisa saya lihat dari kalau dulu waktu SD, apalagi juga SMP nilainya bisa dibilang ya pas lewat dikit gitu ya. Aduh nilainya tuh
kayak gitulah ya. Tapi ya puji Tuhan, saya sudah lihat semangatnya belajar dia sejak SMK ini, yang saya bilang kamu pilih jurusan yang sesuai kamu mau, kamu dan harus bertanggung jawab dengan pilihan kamu. Aku bilang gitu. Dan Theo sudah buktikan nilai Theo, saya bilang ya puji Tuhan nilainya menurut saya ya nilainya bagus. Hampir ya yang B sedikit banyak Allah bisa dibilang gitu, menurut saya sih sudah cukup bagus ya. Terus semangat belajar dia juga tidak usah kita suruh-suruh lagi, ayo belajar seperti waktu SMP, tidak perlu diingatkan lagi. Jadi saya benar-benar sudah lepas, dan kalaupun ada hal-hal yang pelajaran yang tidak mengerti ya kadang dia juga ngobrol sama saya, ya kalau saya ngerti ya saya jelaskan juga. Gitu Kak. Jadi ya saya bersyukur juga sih, saya merasa ini jurusan ini pas dengan anak saya karena dia juga pengen nanti bisa kuliah, mungkin caranya ya nyambi kerja atau bagaimana gitu ya. Dia sih pengennya begitu. Karena kalau kita baca Gen Z sekarang itu 10 juta itu mereka pengangguran saat ini, saya baca sih begitu ya. Bener apa enggak yang saya baca tuh. Jadi saya berharap anak-anak saya nanti bisa kerja dan ya juga bisa kuliah juga, ada kesempatan untuk itu. Begitu Kak. Baik, terima kasih Bu Ursula. Saya mau minta satu lagi nih, Pak Joni ya, papanya Evan. Sayangnya Elenanya nggak bisa ikut bergabung hari ini ya. Terima kasih. Boleh Pak diceritain, karena ini Elena, Ibu Bapak termasuk unik nih pilihannya. Elena memilih SMK yang lebih jarang dipilih nih, kebanyakan pilihnya perkantoran ya. Nah, Elena beda nih. Boleh cerita Pak Joni gimana ceritanya sampai ke situ? Baik, selamat malam Pak Simon, Bu Koni, sama Selamat malam. Kak Josefi dan Bapak Ibu, Ya, adik-adik semua. selamat malam, Pak. Iya, jadi dari kelas 4 SD sebenarnya saya tahu dia udah bisa gambar gitu, suka gambar. Ini anak saya ambil SMK jurusan animasi di SMK Strada dan Mogot, Tangerang. Jadi awal mulanya itu jadi ketika kelas 4 SD saya udah tahu dia bisa gambar, terus tapi tidak ada pikiran sama sekali untuk ke SMK. Itu cuma hobi aja menurut saya. Jadi ketika kelas 9 ini, ketika sudah selesai kelas 9 setelah lulus, lalu dia ikut juga tes masuk ke SMA Timur, dan dapat juga. Dia dapat grade A juga di situ, tapi dia bilang nggak mau ambil. Loh, kenapa sih? Bilang kan udah masuk grade A, itu kan lumayan. Dia bilang saya nggak suka di SMA, saya maunya SMK gitu. Lalu SMK apa gitu kan? Ya, dia suka gambar, berarti kan animasi dia bilang. Gitu, animasi. Nah ini kan bingung jadinya nyarinya di mana. Saya nyari di mana-mana tuh nggak ada, di Jakarta tuh nggak ada, adanya multimedia di Santa Maria. Saya udah ke sana, saya tanya-tanya apa yang dipelajari, katanya lebih teknik dan yang lain-lain gitu kalau multimedia. Lalu saya tanya anak saya, dia bilang nggak mau seperti itu, dia maunya yang gambar. Saya googling, ada di Tangerang, Strada Tangerang, jadi lumayan jauh dari rumah kami. Jadi itu kalau misalnya memang dia tiba-tiba berhenti di jalan, dia udah males karena jaraknya itu, ya sudah gitu. Tapi dari awal kita buat perjanjian gitu, ini kan pilihannya dia, ini kita sama-sama lah berusaha untuk anak saya itu bisa baik nantinya gitu. Nah, sekarang ini dia udah kelas 12 dan dia sekarang lagi PKL di Solo, di studio animasi Money Monkey yang bikin Bobo Boy Indonesia. Nah, itu dia apply sendiri. Dia apply ke sana, kirim CV dan yang lain-lain, keterima 2 orang dari Strada. Ada yang di Jogja,
Ada yang di Jogja juga, ada yang di Bandung, dia di Solo. Sekarang dia di Solo. Nah sekarang lagi ada workshop hari ini, jadi dia nggak bisa ikut untuk sharing ini. Gitu. Demikian Ibu Koni. Terima kasih Pak. Nah, jadi tadi ada yang memang kebanyakan dari anak-anak ya, nggak mau ke SMK. Nah, kadang-kadang juga kita berpikir ya, saya ngerti isi kekhawatiran kita ya Ibu Bapak. Kita khawatir anak kita belum yakin nih gitu ya. Udah ambil SMK, kalau ternyata nggak suka gimana gitu ya. Nah, tapi ternyata kalau dari cerita-cerita tadi, justru saya lihat inspirasinya malah anak-anak tuh jadi mandiri ya. Jadi lebih suka karena memang pilihannya sendiri. Gitu. Nah, ini memang kita perlu explore ya. Ada kendala nggak Ibu Bapak waktu mau menentukan ke SMK ini? Mungkin tadi Bu Weni yang sempat kepikiran biar Yovina SMA dulu aja. Boleh nggak Bu cerita? Waktu itu yang membuat Bu Weni berpikir baiknya Yovina SMA dulu gitu, itu apa tuh Bu? Iya. Tadinya kan pikir saya juga lebih deket sih. Antar jemputnya juga saya ngawasnya juga lebih deket. Kalau ini kan lumayan jauh ke arah Blok M. Tapi saya pikir ini anak juga udah besar. Nggak seharusnya saya harus saya kendaliin terus. Dia udah mulai besar, dia bisa ngarahin sendiri. Harus mau nggak mau, harus mandiri dan dilepas. Ya puji Tuhan sih bisa gitu. Awal-awalnya kan kayaknya berat banget nih, mau pergi pagi, pulang sore, tiap hari begitu. Udah gitu kita juga harus ngejemput dia juga sampai ke arah Selipi. Tiap hari saya harus antar jemput dia. Tapi puji Tuhan lah gitu, bisa gitu. Terus saya tanya anaknya, mau nggak mama lanjutin atau mama bicara ke Asak, kalau emang kamu mau lanjut di Tarsih, kalau seandainya mamang mau di situ, mama coba bicara. Tapi anaknya kekeh nggak mau. Dia bilang, mah kalau bisa saya mau cari yang berbeda. Ya suatu saat ya mungkin bisa bantu orang tuanya lah. Berharapnya dia bisa langsung kerja. Emang anaknya juga maunya begitu. Ya saya bilang ya terserah kamu. Kalau emang kamu maunya begitu ya coba kita jalan deh bareng-bareng, kita bicarain bagaimana kalau memang seandainya Tuhan kasih kita jalan, kamu pasti bisa masuk. Tapi kalau seandainya Tuhan tetap nggak bisa kasih kamu jalan, ya kita nggak bisa maksa juga. Tapi puji Tuhan sih, dia bisa ngejalaninnya, Ci. Nah, ya palingan harapan kita, dia selesai sekolah, bisa lanjut kerja, ya mudah-mudahan bisa sambil kuliah sih, ngarepnya begitu. Ya, begitu sih, Ci. Baik, terima kasih. Kalau dari Ibu Bapak sendiri tadi, kalau kalau Bu Sulis tadi udah bilang ya, Theo kelihatan sekali perbedaannya ya. Dari SD, SMP yang harus dipantau, harus diinget-ingetin. Setelah SMK rupanya karena cocok, karena minatnya juga di situ, suka menjalani, sehingga jadi mandiri gitu ya. Nah, kalau Yovina sama Elena gimana nih? Ada perubahan juga kah? Atau memang dari dulunya emang udah begitu? Emang sudah mandiri? Dari dulu sih udah mandiri ya. Udah lumayan diajar mandiri. Apalagi semenjak saya sakit, mau nggak mau dia harus mandiri. Ya, saya lihat sih memang ada perubahannya, apalagi udah semenjak dia rada sedikit dewasa, udah mulai bisa berpikir. Ya gitu, jadi ya udah bisa menentukan pilihan lah. Makanya saya sebagai orang tua ya saya cuma bisa support doang. Saya bilang belajar benar-benar. Toh kan nggak mungkin selamanya kita kayak begini. Kamu harus ngerubah diri kamu sendiri. Masa depan kamu di tangan kamu. Itu aja sih saya cuma selalu ingetin dia. Jangan lupa
Tuhan juga minta selalu sama Tuhan. Tuhan pasti kasih kamu jalan yang terbaik. Kalau mama cuma hanya bisa dukung aja maunya bagaimana. Gitu aja sih. Baik, iya, terima kasih Bu. Nah, yang juga saya catat di sini rupanya jarak juga seringkali jadi pertimbangan ya ketika kita mencari sekolah anak. Tapi rupanya baik Yovina maupun Elena, apalagi Elena tuh ke Tangerang gitu ya, ke Kalideres, ternyata jarak meskipun jauh dan melelahkan, tapi toh bisa diatasi juga gitu ya. Nah, kalau Elena gimana nih Pak? Banyak tugas gambarnya kali ya, kalau animasi. Iya banyak Bu, banyak tugas di Gimana pulangnya kalau yang Bapak pagi. ikuti selama 2 tahun ini, dia jalaninya gimana tuh Pak di sana? Jalani Sekolah, sehari-harinya gitu. sepanjang sekolah, hari-hari. Dengan jarak yang jauh, tugas banyak, Iya, yang tetap paling berat itu enjoy. kalau pagi hujan Bu. Itu hujan deras karena kami kan naik motor. Nah, itu yang awalnya ya, itu luar biasa sih. Jadi kita hujan-hujanan gitu sampai sana. Nah, itu. Terus pulangnya juga dia hujan-hujanan gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau awal-awalnya saya nggak kasih dia naik kendaraan umum kan, saya pengen tahu aja gitu gimana sih dianya. Dapat 2 tahun, 1,5 tahun lah. Setengah tahun ke belakang ini dia udah naik KRL dari Pesing, lalu turun di Tangerang, terus habis itu dia naik Gojek. Nah, seperti itu. Kalau hujan aja saya antar sih, karena nggak mungkin naik Gojek pakai jas hujan kayak gitu susah juga. Betul. Pulangnya juga sama kebalikannya, seperti itu. Jadi yang saya bilang luar biasa juga itu ya mandiri sih udah mandiri. Cuma ditambah lagi yang seperti itu. Nah seperti itu kalau pikir itu cukup berat sih, cukup berat. Tapi Belum lagi dia rupanya dari semangat pagi. Elena besar sekali ya, sampai Betul. mencari sendiri untuk PKN-nya, mau yang benar-benar bisa belajar sesuatu dari PKN. Nah, ini juga bisa mudah-mudahan jadi inspirasi buat teman-teman ya, supaya lebih semangat bisa mencari gitu. Saya pikir dulu udah di sekolah aja, di sekolah juga ada studio, terus yang dekat-dekat juga ada, terus tapi dia nggak mau. Di tempat perusahaan saya juga bisa gitu yang saya kerja untuk PKL, tapi dia nggak mau. Dia bilang ngapain? Itu mah cuma duduk, cuma disuruh-suruh doang. Ya kan biasanya begitu kalau PKL. Jadi dia nggak mau, dia maunya belajar. Di Solo dia belajar sih, tiap harinya dia belajar. Bagus banget. Dan ternyata anak-anak jadi makin kuat ya, dapat pengalaman baru, meskipun jarak jauh, justru jadi lebih mandiri, bisa berinteraksi juga dengan orang luar ya. Baik, terima kasih. Kayaknya sudah cukup, Jo. Mungkin Bapak Ibu lain ada yang mau tanya-tanya, atau adik-adik ada yang mau tanya-tanya kakak-kakaknya ini. Ya, jadi kalau bisa disimpulkan tadi salah satu, bukan salah satu ya, ada salah 3 pilihannya, diantaranya itu ada SMK Tarakanita, yang sebetulnya di Tarakanita itu nggak cuman jurusan manajemen perkantoran ya, kalau nggak salah terakhir buka animasi juga atau multimedia ya kalau nggak salah. Tahu nggak Yofi jurusan barunya apa aja? Selain MPLB tadi, jurusan apa aja di Tarakanita? Ada pemasaran, AKL, terus yang baru di angkatan aku sama tahun ini ada animasi sama DKV. Oh, animasi sama DKV ya. Oke, AKL tuh tadi akuntansi keuangan lembaga ya. Oke, kalau di Theo pilihannya selanjutnya adalah Rex Mundi. Di Rex Mundi itu ada jurusan apa aja, Theo? Untuk saat ini tersedia pariwisata, tour and travel, dan DKV. Pariwisata, tour and travel, dan DKV. Oke, kalau buat yang suka gambar tadi ada pilihannya ya di Tarakanita ataupun di Rex Mundi juga bisa. Tadi kalau yang di Strada mungkin Bapak tahu ada jurusan apa selain animasi? AKL kayaknya ya, sama manajemen perkantoran. Oke, AKL atau manajemen perkantoran. Mungkin kalau ada yang lebih dekat di Tarakanita, mungkin di Tarakanita ya. Karena kalau Strada, Tangerang cukup jauh juga ya. Mungkin kalau waktu itu angkatannya Elena udah buka di Tarakanita, mungkin Elena akan diarahkan ke Tarakanita mungkin ya Pak? Atau tetap ke Betul, Strada pasti. nih Pak? Nggak mungkin. Kejauhan. Waktu itu karena cari dari Google ya, ketemunya di Strada itu ya? Iya,
Iya, Ya. Jadi betul. sebenarnya ini kan, ya, terima kasih Pak. Ya, ini jadi sebenarnya kan memang sudah ada beberapa yang alumni, bukan alumni belum ya, masih jadi siswa aktif ya. Sementara nanti untuk di 10 Agustus nanti yang tadi Pak Simon juga sudah sempat sampaikan itu akan ada sekolah-sekolah lainnya seperti SMK Telkom itu yang mana bukan biasanya sih sebagian besar lulusannya itu langsung cari sama Telkomnya juga tuh jurusan apa teknik jaringan dan itu deh pokoknya yang IT gitu deh, IT Telkom Elektro yang seputar itu. Kemudian akan ada juga SMK Farmasi Penabur. Mereka mungkin ini buat anak yang suka apa ya, kimia, ngolah data, ngolah campuran-campuran fisika, kimia yang kayak gitu itu ada di SMK Farmasi Penabur. Itu kalau dulu zaman orang tua saya namanya SAA tuh, Sekolah Asisten Apoteker. Itu yang membantu apoteker ngeracik obat. Jadi kerjanya di apotek, makanya SA ini juga sebenarnya bisa dibilang SMK Farmasi ini juga bisa dibilang prospektif juga nih untuk ke depannya. Terus ada juga yang lain Rex Mundi datang, Tarakanita datang, terus ada, sebentar saya nyontek dulu. Oh, ada Saint Joseph. dari, ya, Saint Saint Joseph. Joseph, ya, Saint Joseph itu SMK Otomotif. Otomotif itu zaman dulu tuh namanya STM ya. Kalau mungkin angkatannya Bapak Ibu taunya STM tuh tukang berantem ya. Kalau sekarang udah nggak ada berantem. Tahun lalu malah mungkin kalau Bapak Ibu ada yang udah pernah datang, ini yang sharing, yang presentasi ini malah cewek loh masuk SMK Otomotif. Dia yang ngutak-ngatik motor dan segala macam ini cewek nih waktu itu. Ini saya nggak bohong, tahun lalu beneran yang presentasi cewek dari Saint Joseph ini. Terus selain Saint Joseph itu ada lagi SMA Global Multimedia. Nah, ini juga cukup terkenal juga untuk multimedianya gitu. Nah, mungkin dari Bapak Ibu, adik-adik ada yang mau tanya? Entah mungkin ke Yofi atau ke Theo atau orang tuanya. Silahkan. Kalau malu-malu boleh chat di kolom chat, nanti saya bacakan pertanyaannya. Nggak ada? Nggak ada yang tertarik nih ya. Nggak ada yang tertarik nih, iya. Atau belum kepikir? Ya, eh jadi balik lagi kenapa sih dari ASAK ini memberikan sosialisasi mengenai sekolah vokasi ini? Karena ini juga selain program memang dari program dari pemerintah, sekolah vokasi ini sendiri nanti pada saat 10 Agustus Bu Agustin juga akan banyak cerita mengenai bagaimana saking disupportnya sama pemerintah juga sekolah vokasi kita ini banyak yang jurusan-jurusannya itu lulusannya diterima juga kerja, nggak cuman tadi kalau mungkin Yofi, Theo dan nanti Elena juga mungkin akan lulus bisa langsung diterima kerja ya. Tapi tidak hanya di dalam negeri, tapi juga ada yang terima di luar negeri, termasuk salah satunya di Jepang. Jadi saya lupa SMK-nya jurusan apa, tapi waktu itu Bu Agustin sempat cerita di Jepang itu menjadi caretaker dari eh, lansia yang sudah jompo gitu karena di sana mereka nggak ada yang ini dan tentu kalau sudah ke luar negeri gajinya juga ya bukan gaji rupiah gitu kan gitu. Ini ada pertanyaan Kak Josephine, lokasi SMK Saint Joseph di mana? Di mana ya? Keramat ya kalau nggak salah ya. Nanti silakan bisa pada saat 10 Agustus itu silakan datang, nanti sekolahnya datang, silakan tanya-tanya, jangan takut untuk nanya karena dari pengalaman pengurus ASAK nih 2 tahun terakhir itu orang tua ternyata takut nanya karena ngelihat wah brandingnya SMK Tarakanita, wah SMK Penabur gitu ya, wah SMK ini SMK itu namanya terkenal banget, ini pasti mahal. Enggak, tenang aja karena sudah dipanggil sama ASAK, nanti kita atur. Yang penting tanya dulu aja.
Yang penting tanya dulu ke sekolahnya, suka nggak anaknya. Kalau suka, ya tadi seperti yang tadi diceritakan juga sama orang tua dari Yofi, Theo, dan Elena, bahwa memang anaknya nggak masuk yang ke akademis gitu, yang bukan yang IPA IPS atau belajar matematika yang secara umum di SMA gitu. Memang mau nggak mau, bukan mau nggak mau ya, memang SMK adalah pilihan lain gitu. Dalam arti apa ya Cikoni bahasanya ya kalau yang di akademis itu yang bukan IPA IPS gitu kan maksudnya, belajar yang ya karena vokasi ini balik lagi dasarnya adalah praktek sih, akan banyak praktek meskipun tetap dapat teori, matematika juga tetap dapat tapi nggak akan sedip matematika yang ada di IPA IPS. Itu pasti namanya mau ngambil kuliah komunikasi pun itu juga ada matematikanya gitu, hitung-hitungannya juga ada, tapi ya pasti akan dasar-dasarnya aja. Demikian pula dengan yang sekolah vokasi ini pasti ada lah hitungannya tapi nggak akan terlalu banyak. Kira-kira gitu. Ada lagi yang mau bertanya dari Pak Simon atau Cikoni, mungkin ada mau nambahin? Saya Kalau hanya siapa? Silakan dulu. Iya, ada yang mau tanya tadi. tadi ada yang mau tanya ya, kayaknya ada yang di kolom chat ada pertanyaan. Oh, Nggak ada sudah dijawab. ya? Oh, udah. Nanti Oke. datang saja tanggal 10 Agustus, nanti kita akan koordinasikan karena ini bukan di MBK sih. Nanti kita akan koordinasikan untuk keberangkatannya. Ya itu. Ya saya berharap tanggal 10 itu yang hadir pada malam hari ini bisa ikut semua supaya juga bisa mendapatkan informasi yang lebih rinci, lebih detail dari sekolah yang bersangkutan gitu. Iya. Nah, memang kenapa ke SMK gitu ya? Yaitu tadi yang Kak Josephine bilang, apa itu namanya gitu ya? Itu kayaknya kalau SMK itu SMA itu bedanya di SMA itu lebih teoretis gitu ya. Tapi yang dipelajari emang umum banget gitu. Nah, jadi waktu mau kerja kayaknya banyak yang dipelajari tapi semua sedikit-sedikit kulit-kulitnya aja. Sementara kalau di SMK karena memang sudah jadi jurusannya sehingga pasti yang dipelajari lebih apa ya, lebih fokus, lebih mendalam dan lebih banyak praktek gitu ya. Makanya bisa menjadi lebih menarik karena aktivitas hariannya nggak bosen, nggak sebosen kalau SMA kan udah pasti ya. Meskipun sekarang namanya pakai kurikulum merdeka yang banyak tugas, banyak pakai presentasi gitu ya, tapi tetap aja ya itu yang kalau dipelajari mestinya yang umum-umum gitu. Ada yang mau tanya lagi atau mungkin ada yang mau dibagikan lagi? Ada kekhawatiran-kekhawatiran nggak sih Ibu Bu Weni, Bu Ursula, dan Pak Joni ketika anak memilih SMK nih? Ada nggak sempat kepikir, aduh nanti kalau ternyata salah pilih bagaimana gitu ya? Ternyata udah masuk, kok ternyata nggak cocok, nggak sesuai harapan, atau ternyata bisa nggak ya ngikutinnya, susah nggak ya di SMK itu yang kayaknya terkenal gitu, misalnya ini SMK-nya terkenal dari zaman kita dulu gitu, terus ini anak saya bisa nggak ya ngikutin? Ada nggak yang sempat mengalami dilema tersebut? Pasti ada lah. Gitu ya Bu, boleh cerita Bu bagaimana selanjutnya gitu? Khawatir, pasti khawatir. Karena ya mau nggak mau tetap kita harus ngajarin mereka mandiri sih, itu intinya sih saya. Kedepannya biar bisa lebih maju gitu. Jangan ya bisa ini membantu, maksudnya biar bisa mandiri ke depannya, biar bisa langsung kerja atau gimana. Terkadang mah mikir, aduh nih anak saya gimana ya, sekolah jauh, pagi-pagi hujan, ntar kalau pulang sekolah hujan bagaimana, mau nggak mau kan tetap kita harus support dia. Kalau tantangan mah pasti ada lah, Ci. Tapi toh akhirnya bisa Gitu. berjalan ya, lewat juga ternyata ya. Iya, puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Dan Tuhan anak-anak bisa. jadi makin kuat malah ya kelihatannya ya. Iya.
Yang penting dukungan dari orang tua dan lingkungan mereka lah. Kalau tanpa lingkungan juga susah juga sih kayaknya kalau menurut aku. Gitu. Baik, terima kasih. Tadi ada yang nanya nih dari Ya, dari Cecilia Sisilia. Frederica ya. Shalom Kak, aku ingin bertanya untuk rekomendasi SMA atau SMK karena saya masih merasa masih bingung dan ragu untuk masuk SMA, SMK. Terima kasih. Oke, iya. Jadi sekalian saya mengumumkan juga nanti tanggal 10 Agustus hari Sabtu itu akan ada kegiatan namanya Vokasi Fair. Ini khusus berlaku untuk anak kelas 9 di ASAK. Kita kerjasama dengan seluruh ASAK Dekenat Barat. Ini sudah yang kedua kalinya untuk Dekenat Barat 2. Tahun lalu kami adakan di Gereja Santo Andreas, tahun ini ada di Gereja Matias Rasul. Nah, jauh memang, tapi nanti kita akan berangkat bersama-sama dari MBK, jam berapa berangkat, ngumpulnya di MBK dan segala macam, nanti akan saya koordinasikan lagi di grup. Nah, jadi untuk Sisilia ini, kita nanti berangkat sama-sama ke sana, kita dengerin pemaparan, presentasi, sharing dari kakak-kakak yang bersekolah di sana. Di sana juga biasanya sih yang diminta untuk sharing anak-anak ASAK juga, gitu. Termasuk tadi yang saya sampaikan dari Saint Joseph itu ya, kalau orang tua masih mikirnya STM itu berantem, itu zaman dulu gitu. Ya, zaman sekarang udah nggak gitu lagi. Nanti Bu Agustin juga akan cerita bagaimana beliau merevitalisasi banyak sekolah-sekolah vokasi SMK yang dulunya mungkin kurang kurang sesuai, kurang proper menjadi sangat-sangat asik gitu belajarnya. Termasuk tadi yang cerita-cerita dari seperti Elena dari papanya gitu ya, cerita bahwa Elena nih sudah bisa menguasai gambarnya yang seperti apa. Itu kan tentu disupport juga sama fasilitas sekolahnya. Termasuk Theo juga nanti yang kelas 12-nya akan belajar ngitung tiket gitu ya, karena kan jurusannya pariwisata. Dan Yofi juga yang nantinya juga akan belajar untuk menghitung apa tadi? Kok menghitung ya? Bukan menghitung ya, apa? Tadi kelas 12-nya belajar apa? Lupa sampai. Lebih Tiketing, surat Tiketing, arsip. surat-surat, ya surat-surat arsip yang gitu-gitu surat-surat. ya. Jadi yang memang advance-nya memang di kelas 12 dan kelas 12 ini prakteknya ya, praktek kerja lapangannya ya. Enggak, kelas 12 aku tinggal PKL doang. Oh, iya ya, maksudnya praktek kerja kan. Prakteknya semua dijalanin di kelas 12. Nah, biasanya kayaknya mungkin yang paling asik, yang paling challenging-nya mungkin ada di kelas 12-nya ya. Kelas 10 11-nya masih belajar teori ya, ada praktek tapi masih di sekolah. Nanti kelas 12 praktek di tempat kerja langsung tadi, seperti yang tadi papanya Elena juga cerita bahwa nggak mau nih magang di tempat papanya, maunya bener-bener yang praktek yang bikin animasi gitu ya. Jadi buat adik-adik ya nanti kita dengerin dulu aja. Nah kalau memang kalian masih nggak tertarik juga untuk masuk sekolah vokasi juga nggak apa-apa gitu. Tapi paling nggak dengerin dulu aja karena tadi yang denger dari sharingnya Yofi sama Theo itu buat saya sih insightful banget sih. Gitu apalagi dari papanya Elena juga ya meskipun mungkin Elenanya nggak datang juga somehow kan kita tahu nih bahwa memang nggak senang nih belajar yang masuk ke IPA IPS gitu kan belajar matematika biologi ketemu apa namanya fisika ketemu sosiologi gitu kan. Nah itu nanti silakan bertanya ke sekolahnya, jangan malu-malu, jangan takut juga untuk nanya. Oke, ada pertanyaan Ya. lainnya lagi? Sambil nunggu untuk Cecilia Frederica dan adik-adik semua, ibu bapak juga boleh ya. Mulai sekarang diingat-ingat, dipikir-pikir aja hobinya apa sih. Nah, adik-adik ini hobinya apa? Paling seneng kalau ngerjain apa gitu ya. Ada yang hobi seneng lagi kalau lagi masak tuh rasanya seneng banget gitu. Misalnya hasil masakan nasi goreng aku kalau dimakan papa mama tuh pada senang gitu ya. Nah, boleh mulai dari mulai explore dari situ gitu. Hobinya apa sih? Senangnya ngapain sih? Terus baca-baca, cari-cari di internet gitu ya kan sekarang informasi banyak tuh. Pekerjaan-pekerjaan tuh apa aja sih sebenarnya gitu. Terus atau sekarang boleh melihat mulai buka websitenya sekolah-sekolah vokasi itu.
gitu. Jadi nanti pada saat ketemu tanggal 10 mungkin jadi udah lebih tahu apa yang mau ditanya gitu. Search aja SMK punya fakultas apa aja, punya pilihan jurusan apa aja sih gitu ya. Itu boleh, terus mulai dari hobi deh. Pikir-pikir hobinya apa sih? Apa yang paling menyenangkan untuk dilakukan gitu. Mulai dari situ. Itu mungkin mudah-mudahan bisa menjawab ya untuk Sisil. Ya, ada lagi pertanyaan lain? Oke, kalau tidak ada atau mungkin nanti sambil jalan ya baru ada pertanyaan. Ini sebelum penutup saya mau ajak foto dulu nih ya. Bisa dibuka ya kameranya. Sebentar saya setting dulu. Ya. Oke, untuk Sisilia, Rafael Gilbert, Ryzen 9B Ryzen, boleh dibuka kameranya? Kemana nih? Ada orangnya nggak nih? Nah, Sisilia, Rafael Gilbert, ya. Oke. Oke, sebentar ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih semuanya. Doa penutup. Doa penutup. Anak-anak Ya, domus nih. Biasanya pinter nih. Saya lihat banyak anak domus nih ada yang kayaknya. mau? Ada anak domus, ayo dong. No, Yofi sama Theo domus ya. Kita cari yang anak domus yang masih kelas 9 aja. Ada Petronella nih domus nih ya. Eben juga domus, Joya domus. Joan domus juga ya kalau nggak salah ya. Teresia Lorian kalau nggak salah domus juga nih. Yuk. Wah, saya laporin nih ke pembina domus nih. Loriennya lagi les, Kak. Oh, lagi les. Yang lain, yang siapa nih anak domus, ayo. Yuk, siapa boleh? Eben? Ya, baik. Bapak, Ibu, Tante, Om, dan teman-teman sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang makasih, terima kasih Engkau telah memberkati dan menyertai kami selama kegiatan briefing Ayo Vokasi. Semoga apa yang kami briefing dan apa yang kami sudah tanyakan, segala apa yang kami sudah persiapkan bisa berjalan dengan baik nanti di tanggal 10 Agustus. Terima kasih ya Tuhan, dan juga semoga kami bisa menentukan pilihan kami mau ke SMA atau ke SMA, ke SMK. Terima kasih ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu, serahkan semuanya kepadamu. Demi Kristus, Tuhan antara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Terima kasih, kasih. Eben. Ya, terima kasih Eben. Terima kasih juga untuk Yofi, Theo, dan mamanya, dan Bapak Joni tadi ya. Kita ketemu lagi nanti tanggal 10 Agustus. Saya akan koordinasikan untuk keberangkatannya dan teknis lainnya di WhatsApp grup. Terima kasih, sudah boleh leave. Terima kasih semua. Terima kasih, selamat malam.